Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video tip ini Om Bro akan menanggapi sebuah masukan dari sahabat-sahabat cucak hijau lover tentang trik obok tangan pada cucak hijau, yang dimana trik obok tangan ini bisa mengakibatkan kerusakan pada cucak hijau. Nah, seperti ini untuk klarifikasi atau jawaban dari Om Bro tentang terapi obok tangan pada cucak hijau. Nah, seperti ini. Terapi obok tangan itu sifatnya atau fungsinya untuk menaikkan emosi dan birahi cucak hijau itu sendiri, dan boleh dilakukan apabila cucak hijau itu memang benar-benar membutuhkan terapi obok tangan. Tetapi di sini obok tangan juga harus memakai ritme atau aturan atau irama supaya burung tidak rusak. Artinya rusak dalam waktu yang panjang atau jangka panjang. Seperti contoh, rusak burung jadi trauma dengan diri kita sendiri, ya, seperti halnya kita mencabut ekor cucak hijau. Nanti cucak hijau itu kan akan takut dengan kita. Nah, contohnya seperti itu. Tetapi di sini, ya, klarifikasi dari Om Bro di sini untuk terapi obok tangan ini memang sesuai dengan burung yang memang membutuhkan terapi ini. Contohnya burung yang satu over birahi sebelum dinaikkan, itu fungsinya untuk menghilangkan birahi supaya burung nantinya akan kerja dengan maksimal. Terus yang kedua, pada burung yang kemalaman untuk dilombakan, artinya kita menunggu jadwal main cucak hijau itu sudah terlalu lama, atau di mana burung cucak hijau akan kita lombakan tetapi waktunya sudah mendekati malam, dan di situ burung tidur dan kita bisa memberikan terapi obok ini. Jadi seperti ini. Untuk terapi obok, kalau kita terus terus disangkakan sebagai cara yang bisa merusak, itu sama sekali tidak benar, ya. Karena di sini Om Bro selalu merekomendasikan trik yang terbaik atau trik yang benar-benar sudah Om Bro praktekkan sebelumnya, dan di trik ini pun sampai saat ini masih sering Om Bro berikan pada cucak hijau yang bernama Gotri. Dan di sini Om Bro terkadang memberikan terapi obok, di mana pernah mengalami yang namanya lomba itu sessionnya itu sudah memasuki senja atau mau memasuki waktu maghrib, dan disitu burung sudah tidur. Dan caranya pun berbeda, tidak harus diobok ber tidak, tetapi memakai aturan atau irama yang nantinya tetap membuat cucak hijau itu tidak trauma. Jadi Om Bro garis bawahi, ya, untuk terapi obok ini sebenarnya aman asalkan kita mengikuti sesuai anjuran yang Om Bro sampaikan berikut ini. Terus caranya seperti apa dan kriteria burungnya yang harus diobok seperti apa. Kalau untuk burung rusak karena terapi obok, itu berarti yang salah ya Anda sendiri, ya. Oboknya Anda mungkin terlalu ambisi, terus ngawur, dan disitulah yang mengakibatkan kerusakan pada burung, entah rusak mentalnya, entah dia rusak suaranya, artinya dia jadi macet untuk sementara. Tetapi pada kerusakan ini sifatnya hanya sementara dan tidak akan berujung sampai lama. Karena untuk burung yang rusak masih bisa diperbaiki, tapi kalau burung yang punah itu bagaimana caranya kita memperbaiki lawang sudah punah? Karena punahnya dari sesuatu burung itu, ya, dari lomba itu sendiri, karena overnya pemakaian, misalkan memakai obat yang berlebih dan lainnya, dan disitulah terkadang burung rusak, atau eksperimen yang gagal itulah yang menyebabkan burung semakin berkurang
di habitatnya atau stoknya memang semakin menipis. Jadi pesan Om Bro untuk sobat-sobat jamtrok mania, mari kita breeding burung khususnya cucak hijau. Kita lestarikan cucak hijau dengan cara membreedingkannya, dan yang belum disertifikat di PKSDA ya silahkan disertifikat untuk kepemilikan cucak hijau ini, supaya kita memiliki cucak hijau dengan cara yang legal, karena cucak hijau itu statusnya sudah burung yang dilindungi gitu ya. Nah, ini Om Bro akan memberikan klarifikasi atau jawaban tentang ketakutan seseorang yang meneliti kerusakan cucak hijau itu dari obok ini. Jadi Om Bro klarifikasi di sini, Om Bro. Jadi Om Bro orangnya tetap maju dalam arti untuk yang benar, bukan untuk yang salah. Jadi seperti ini untuk kriteria burung yang bisa diobok memakai terapi obok dengan tujuan untuk menaikkan emosi dan birahi. Ingat ya, terapi obok ini untuk menaikkan emosi dan birahi, bukan untuk maksud yang lain, apalagi untuk merusak. Itu sama sekali tidak ya. Tapi tujuannya untuk menaikkan emosi dan birahi. Caranya seperti ini. Burung yang boleh diobok untuk menaikkan emosi dan birahinya, satu, burung yang kemalaman untuk dilombakan. Artinya burung itu sudah tidur. Kita mengobok supaya burung terbangun dan dia bisa mengikuti perlombaan. Artinya digugah, nah wis tangi digugah kon melu lomba. Dan disitu pun cara kita untuk menggugahnya atau membangunkan cucak hijau itu ya kurang lebih 1 jam sebelum lomba dimulai, cucak hijau sudah kita bangunkan. Jadi dia tidak kaget, tidak stres, dan yang lainnya. Terus yang kedua adalah burung yang OB atau over dengan tingkat yang parah, di mana kita sudah selesai memberikan settingan, memberikan colokan saat di lokasi lomba, burung sudah ekstrim, sudah siap untuk lomba, tiba-tiba OB, silahkan di terapi obok. Tetapi cara mengoboknya juga memakai irama ya, tangan dimasukkan di di pintu sangkar itu toh, hanya di sampai sini toh. Habis itu kita goyang-goyangkan tangan kita sambil kita membisikkan sesuatu, istilahnya itu digusah, atau kita mencoba membangunkan cucak hijau dengan cara digusah atau hus 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 hus. Tetapi jangan sampai tangan kita ini kena burung itu, supaya burung tidak stres ya. Seperti halnya kita memberikan makanan, masukkan makanan ke sangkar, usahakan tangan kita tidak menyentuh burung. Caranya ya seperti itu cara yang aman. Terus supaya tidak kaget, cobalah tangan kita dikasih wewangian, misalkan aroma terapi minyak kayu putih, itu lebih bersahabat dengan cucak hijau. Kalau Anda takut dengan terapi ini ya, takut dengan nantinya burungnya stres, cobalah sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam sangkar, tangan kita baluri dahulu dengan minyak kayu putih aroma terapi, supaya burung tidak kaget dan tidak stres. Dan cara ngoboknya ya, tangan dimasukkan, terus tangan kita itu bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, sambil kita kalau bahasa Indonesia yang gugah itu apa ya, bersuara ya, sambil kita bersuara lah gitu ya, kita bersuara hus 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 gitu. Itu supaya burung merespon tangan kita, yang nantinya burung juga akan birahinya hilang, di situ akan merespon tangan kita. Tetapi sekali lagi, tangan kita jangan sampai menyentuh badan dari burung itu sendiri, supaya burung tidak stres. Dan untuk sebagai penutup kalau terapi obok sangkar itu memang bahayanya, memang ada bahaya. Sesuatu yang kita lakukan pasti ada efek positif dan negatifnya. Dan di sini Om Bro akan memberikan efek negatifnya atau efek buruknya ya. Untuk efek buruknya apa? Bila Anda melakukan terapi obok ini tidak sesuai kriteria burung yang Om Bro maksud, dan cara mengoboknya juga tidak sesuai anjuran yang Om Bro sampaikan ini, besar kemungkinan cucak hijau itu akan mengalami yang namanya trauma. Artinya nanti
nanti cucak hijau itu akan takut apabila melihat kita. Misalkan kita tenteng sangkarnya, dia akan gelabahkan karena dia takut ya. Terus saat dilombakan dia tidak maksimal, artinya dia takut duluan, takut, dan disitu akan mengakibatkan efek trauma pada cucak hijau. Terus apakah nantinya burung akan macet? Sama sekali tidak akan macet. Om Bro yakin tidak akan macet. Kalau stres untuk beberapa saat itu memang iya ya, artinya burung down ya, merasa tertekan karena dia merasa terusik oleh keberadaan kita. Karena burung cucak hijau itu kan juga burung teritori, dia mengamankan sangkarnya supaya tidak terganggu oleh orang-orang ataupun burung lain yang ada di sangkar itu. Misalkan di sangkar cucak hijau kemasukan burung gereja, pasti burung gerejanya akan dihabisi cucak hijau. Karena apa? Burung cucak hijau itu juga burung teritori. Jadi untuk klarifikasi ini di video tip ini, untuk cucak hijau yang diobok tangan itu menurut Om Bro masih aman apabila diberikan pada sesuai yang Om Bro sampaikan di depan itu tadi. Dan pada efeknya yaitu apabila kita salah memberikan terapi obok tangan, akibatnya burung akan drop mentalnya atau nantinya dia akan takut pada diri kita, seperti halnya kita memegang burung terus kita mencabut ekornya atau bulunya, dan itu yang membuat efek trauma pada cucak hijau, dan memang itu akan menimbulkan kemacetan dalam jangka yang panjang. Tetapi kalau kita bisa merawat dengan baik dan benar ya, macetnya tidak akan panjang. Karena untuk burung yang macet bunyi atau stres itu mudah diobati. Yang susah itu adalah burung yang punah akibat salahnya eksperimen yang diberikan atau eksperimen gagal yang mengakibatkan kepunahan dari sesuatu habitat burung itu sendiri. Nah, mari untuk melestarikan cucak hijau, kita sama-sama marilah kita membreedingkan cucak hijau atau melombakan cucak hijau dengan batas yang wajar ya. Dan sekali lagi, yang belum punya sertifikat silahkan didaftarkan sertifikat kepemilikan cucak hijau untuk dipelihara secara legal, atau kita memiliki cucak hijau itu yang benar-benar resmi. Karena untuk status cucak hijau itu juga statusnya sudah dilindungi atau burung yang dilindungi tetapi masih bebas untuk dipelihara dan dilombakan. Itu untuk saat-saat ini ya. Kalau ada perubahan ya Om Bro tidak tahu ya. Intinya kalau yang belum punya sertifikat, mari kita sama-sama pergi ke kantor BKSDA terdekat, kita daftarkan burung kita supaya burung kita itu benar-benar legal untuk kepemilikan dan bebas untuk kita pelihara. Nah, hanya itu ya untuk ulasan tentang teori obok tangan. Semoga para peneliti dan semoga para pengamat kicau khususnya cucak hijau paham apa yang sudah Om Bro sampaikan ini, dan mereka juga mampu memberikan solusi yang terbaik pada orang-orang yang ingin melakukan terapi ini. Karena sesuatu video itu kebanyakan kalau nonton ya diloncat-loncat, skip itu ya. Jadi mereka terkadang gagal paham dan ujung-ujungnya akan memberikan pertanyaan yang terkadang pertanyaan itu menyudutkan, terkadang pertanyaan itu sulit untuk dijawab, padahal di video itu sudah benar-benar diberikan cara yang benar-benar aman untuk dipraktekkan. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan di video singkat ini. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan bermanfaat. Salam.